Are y'all ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo guys, perkenalkan nama saya Siva Mulia Rahma. Saya berasal dari Universitas Putrabangsa dari Prodi PGSD dengan NIM 132510194. Oke, di sini aku mau ngajak kalian loh, ngajak belajar bareng gitu. Belajar apa kita kan? Nah, aku di sini belajar di Kota Tua. Tempatnya kita ingin membahas tentang perbankan, ekonomi. Oke, ikutin terus kegiatan tuh. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang pertama, yaitu apa itu urgensi mata pelajaran IPS sekolah dasar. Nah, yang pertama itu kita pembentukan karakter kewarganegaraan. Nah, IPS berfungsi melatih siswa untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pemahaman sejarah, nilai-nilai luhur bangsa. Siswa diajak untuk memiliki rasa cinta tanah air dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa tidak hanya menerima informasi, akan tetapi diajak untuk menganalisis fenomena terjadi di sekitar mereka. Misalnya, mengapa terjadi banjir di lingkungan sekolah atau bagaimana interaksi pasar tradisional berlangsung. Nah, hal ini kan juga melatih mereka untuk mencari solusi atas masalah sosial yang ada, serta berkembangnya literasi sosial dan adaptasi lingkungan. Dunia terus berubah dan IPS memberikan bekal bagi siswa untuk memahami struktur sosial. Anak-anak belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang berbeda, serta memahami norma yang berlaku dan bagaimana cara mereka menjaga keharmonisan dalam masyarakat gitu kan. Serta juga mereka tuh pemahaman konsep ruang dan waktu gitu. Misalnya kan kayak peta gitu kan. Nah, IPS juga membekali siswa dengan kemampuan spesial gitu melalui pemetaan atau geografi serta pemahaman kronologis melalui sejarah gitu kan. Dengan memahami masa lalu, siswa dapat menarik pembelajaran untuk menghadapi masa depan gitu. Nah, ruang lingkup materi sekolah dasar itu kan banyak gitu kan. Ada misalnya kayak geografi gitu, sejarah, ekonomi, sosiologi gitu kan. Nah, kalau sejarah ini kan siswa ini mengenal perjuangan bangsa dan nilai-nilai keteladanan gitu. Kalau ekonomi kan belajar mereka tuh tentang kebutuhan manusia, kegiatan produksi dan distribusi dan konsumsi secara sederhana gitu. Sosiologinya tuh apa gitu? Sosiologinya itu kan mereka memahami interaksi sosial, adat istiadat dan budaya gitu loh. Baik, saya di sini akan menjawab soal yang kedua. Soal yang kedua itu bagaimana seharusnya IPS dibelajarkan kepada siswa SD. Nah, yang pertama itu kita pendekatkan tematik dan terpadu. Nah, IPS tidak boleh diajarkan sebagai potongan-potongan sejarah atau geografi yang terpisah. Bahkan, materi harus dikaitkan dengan tema kehidupan sehari-hari seperti lingkungan rumahku atau pasar tradisional agar siswa melihat keterkaitan antara ilmu dan dalam realiti sosial. Nah, serta juga berbasis proyek dan pengalaman secara langsung. Siswa lebih cepat paham jika mereka melakukan secara langsung gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya, daripada hanya membaca tentang ekonomi. Nah, maka dari itu kita perlu ajak siswa melakukan simulasi jual beli di kelas atau market day gitu kan. Contohnya itu kan, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu memahami lingkungan, ajak siswa mengamati interaksi sosial di sekitar sekolah gitu. Nah, itu kan salah satu berbasis proyek dan pengalaman langsung kan. Nah, jadi mereka tuh cepet tangkap gitu. Nah, serta juga menggunakan media pembelajaran atau pembelajaran konkret gitu. Nah, gunakan media visual atau alat peraga yang bisa dilihat dan disentuh untuk menjelaskan konsep yang abstrak gitu. Seperti apa? Global dan peta gitu. Global dan peta ini kan untuk apa sih gitu kan? Ya, gunanya itu untuk memahami konsep tata dan ruang gitu kan. Diorama atau gambar gitu. Diorama atau gambar ini kan untuk menginterpretasi peristiwa sejarah agar lebih hidup gitu kan. Serta berorientasi pada masalah gitu kan. Nah, latih siswa tuh untuk peka terhadap isu sosial di sekitar mereka gitu. Misalnya kayak ajak mereka berdiskusi gitu tentang bagaimana cara menjaga kebersihan sungai di dekat sekolah atau bagaimana cara menghargai teman gitu yang berbeda suku. Serta ini kan dapat membangun empati sekaligus kemampuan mereka berpikir kritis gitu kan.
Nah, setelah juga mereka tuh dapat nilai dan karakter sebagai inti gitu. Tujuannya tuh apa gitu kan? Tujuan akhirnya itu kan IPSDC kan bukan nilai ujian yang tinggi ya, bahkan melainkan perubahan perilaku ya. Nah, pembelajaran harus disiapkan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab sehingga siswa tuh tumbuh menjadi warga negara yang baik gitu kan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu, bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan gitu kan. Nah, yang pertama itu kita gampang sekali dan mudah sekali teman-teman ya. Kita perlu menggunakan teknik storytelling atau secara bercerita gitu kan. Nah, manusia secara alami kan menyukai cerita gitu kan. Jangan menyajikan sejarah sebagai daftar tahun dan nama gitu, tapi sajikan sebagai sebuah drama gitu. Bagaimana caranya gitu kan. Nah, kita pertama itu kita ceritakan dulu konfliknya, emosi dan sisi kemanusiaan dari sebuah peristiwa sejarah gitu kan. Nah, setelah kita juga gunakan tuh intonasi yang menarik gitu, dan atau gunakan juga media seperti boneka tangan gitu untuk siswa kelas rendah gitu kan. Nah, atau juga kita bisa role playing gitu, bisa bermain peran gitu kan. Nah, dengan cara bermain peran ini kita kayak bisa ajak siswa kita atau anak-anak kita menjadi pelaku dalam materi yang dipelajari gitu. Misalkan kayak contohnya itu kita saat belajar tentang kegiatan ekonomi gitu. Nah, kan ubah kelas itu menjadi pasar gitu, dan misalkan di pasar itu ada apa gitu kan, atau ada yang bisa menjadi penjual, pembeli, dan juga bank gitu kan. Itu contoh yang pertama gitu. Nah, saat belajar juga tentang contoh yang kedua itu saat belajar tentang kemerdekaan gitu. Nah, biarkan mereka tuh memerankan tokoh-tokoh dalam peristiwa Rengkas Dengklok gitu. Nah, setelah juga kita tuh agar mereka tidak membosankan gitu. Nah, kita juga manfaatkan teknologi dan multimedia gitu loh, seperti apa gitu kan ya. Kayak misalkan virtual field trip gitu, gunakan Google Earth untuk terbang gitu, melihat Candi Borobudur atau melihat hutan Amazon tanpa keluar kelas gitu kan. Nah, itu kan kita bisa melalui media-media gitu kan. Nah, serta video animasi gitu, gunakan klip video yang menjelaskan tentang sosial atau geografi dan visual yang mereka berwarna-warni gitu kan. Itu kan mereka kan tidak merasa bosan gitu kan. Nah, serta juga gunakan metode gamification gitu atau permainan gitu kan. Contohnya kayak gunakan kuis interaktif seperti kita buat kuis yang menarik gitu, kayak misalkan di kuis itu kita buat secara kuis yang benar-benar menarik gitu teman-teman ya. Nah, itu kan contoh yang pertama ya. Contoh kedua itu buat permainan harta karun gitu, di mana siswa itu harus memecahkan teka-teki sejarah geografi untuk mereka tuh menemukan lokasi berikutnya gitu di lingkungan sekolah gitu. Nah, serta itu hubungkan dengan isu terkini gitu kan. Maksudnya itu bagaimana sih gitu kan, agar mereka tuh tidak bosan gitu di kelas tuh, biar mereka tuh nggak ngantuk, nggak tidur gitu loh. Nah, jadi kita tuh jika sedang ada berita tentang kelangkaan minyak goreng misalkan gitu, ajak mereka tuh diskusi secara sederhana, mengapa itu terjadi gitu ya. Ini kan jadinya kan membuat IPS itu terkesan relevan gitu dengan hidup mereka, bukan sekadar teori dan di buku gitu kan. Jadi mereka tuh mereka menemukan solusi gitu. Oh, caranya tuh kita begini loh Bu Guru gitu. Nah, serta juga pembelajaran di luar kelas gitu atau outdoor learning gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan? Caranya kita ajak siswa untuk mengunjungi kantor, desa, pasar terdekat, atau sekedar mengamati interaksi di taman sekolah gitu. Nah, kita tuh mintalah ke mereka gitu loh, membuat laporan sederhana dalam pembentukan gambar atau cerita pendek dari hasil pengamatan tersebut gitu loh. Jadi jangan mengajar IPS itu untuk dihafal, tapi ajarkan agar dirasakan dan ditentukan gitu. Oke, baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual serta berikan contohnya. Oke, pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang bersifat kontekstual adalah strategi pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa gitu. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar siswa itu tidak hanya menghafal teori, akan tetapi juga mereka tuh memahami makna dan kegunaan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, itu kan ciri-ciri utamanya itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ciri-ciri utama dari pembelajaran kontekstual itu mereka tuh bisa keterhubungan gitu
aktivitas, serta penerapan. Nah, keterhubungannya itu apa gitu kan? Keterhubungannya itu materi yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar gitu kan. Aktivitas siswa mencari tahu gitu. Nah, serta bukan sekedar menerima ceramah saja gitu, bahkan mereka tuh tahu gitu, oh bahwasanya saya mendapatkan ilmunya gitu. Nah, serta kan itu ada penerapannya tadi gitu kan. Penerapannya itu kan ilmu itu langsung dicoba dan dicarakan secara nyata gitu, secara real life gitu kan, atau diamati dalam bentuk praktik nyata gitu. Nah, contoh penerapannya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu kan ada ekonomi. Ekonomi itu kan sama dengan pasar gitu kan. Geografi itu sama dengan peta gitu. Sosiologi itu kan sama dengan interaksi gitu. Nah, kalau misalkan ekonomi kan sama dengan pasar gitu kan. Nah, siswa itu tidak hanya menghafal definisi pasar gitu, akan tetapi mereka diajak untuk mengunjungi pasar tradisional terdekat untuk mengamati transaksi tawar-menawar gitu. Itu kan salah satunya gitu, itu kan wujud nyatanya gitu, bahwasanya mereka tuh tahu, oh di pasar itu kita bisa melakukan transaksi jual beli gitu, dan mereka tuh tahu harga-harganya gitu. Nah, geografi peta gitu, biasanya kan mereka tuh melihat peta di dunia yang jauh gitu ya. Siswa kan pasti kan diminta membuat peta rute dari rumah ke sekolah atau dena ruang kelas mereka sendiri kan. Nah, itu tapi kita tuh bisa tuh nyuruh siswa kayak misalkan coba di di ruang tamu kamu terdapat apa aja. Nah, itu kan salah satu juga bentuk geografi petanya gitu. Jadi mereka memahami, oh bahwasannya di kamar aku ada ini, ada tempat tidur loh Bu gitu, di sebelah kanannya dan sebelah kirinya ada lemari misalkan. Itu kan salah satu geografinya gitu kan. Mereka jadi kayak, oh jadi mereka memahami gitu sosiologinya gitu kan. Sosiologinya itu kan mereka mengamati dan mencatat bentuk kerjasama atau konflik yang terjadi di lingkungan bermain atau dalam kelas gitu. Nah, ada juga namanya sejarah gitu. Sejarahnya itu mereka itu siswa itu mewawancarai kakek atau neneknya, ayah atau ibunya gitu kan, tentang tokoh masyarakat, tentang bagaimana kondisi desa, kota gitu kan, mereka di masa lalu dibandingkan sekarang gitu. Kayak misalkan kalau di kota itu dulu seperti apa gitu, kalau di desa itu dulu, waktu dulu di desa itu nenek seperti apa gitu loh. Jadi mereka kayak menanyakan tentang situasi mereka dulu gitu. Nah, serta juga namanya negara dan hukum gitu. Negara dan hukum ini mereka menjelaskan konsep hukum dan peraturan melalui pembuatan gitu. Kayak misalkan kesepakatan kelas gitu. Misalkan kelas A sama kelas B gitu udah sepakat bahwasanya mereka akan melaksanakan gotong royong bersama untuk membersihkan sekolah gitu kan. Itu kan salah satu kesepakatan gitu loh, dan mereka tuh tahu bahwasanya oh ini gitu. Nah, yang ditaati bersama oleh siswa lainnya gitu.